Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni. Amma ba'd, muslimin muslimat jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sore ini masih diberi berbagai kenikmatan oleh Allah, wabil khusus bisa hadir di tempat yang mulia, yakni Baitullah, rumah Allah, yaitu masjid. Mudah-mudahan hadir kita dari rumah sampai ke sini menjadikan sebab diampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan. Nah, janji Nabi, satu langkah dosa gugur, satu langkah dosa gugur. Dengan beribadah berarti bagian dari menggugurkan dosa yang telah kita laksanakan, dan juga sebagai asbab diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang mahjubun fil ardi masyhurun fis sama. Ada orang yang di dunia enggak terkenal, tidak populer, ya, tidak ada yang mengenalnya, tapi masyhurun fis sama. Para penghuni langit itu mengenalnya. Kita ke masjid kan tidak ada yang mengenalnya, tidak seperti kalau ada kegiatan apa yang besar, ya. Nah, mudah-mudahan kita termasuk masyhurun fis sama, terkenal di langit, seperti siapa? Qais Al-Qarni, ya. Nah, bahkan beliau belum pernah berjumpa dengan Nabi. Coba, beliau belum pernah berjumpa dengan Nabi, tapi masyhurnya itu di langit. Walaupun di dunia nggak dikenal, nggak ada orang yang kenal Qais Al-Qarni, nggak ada yang kenal. Ya mungkin sama lah kayak kita, ya. Kita nggak dikenal di dunia, tapi mudah-mudahan dikenal oleh Allah dan oleh para malaikatnya. Maka tiap langkah dosanya, tiap langkah angkat derajatnya. Yang penting kita murni ibadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, pada pertemuan sebelumnya kita membahas hadis yang sebenarnya tidak begitu panjang, ya, tapi takwilnya cukup panjang, ya. Saya bacakan terjemahnya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa ada orang yang meminta karena Allah, maka berilah ia. Dan barang siapa meminta perlindungan karena Allah, maka berilah ia perlindungan. Barang siapa mengundangmu, maka penuhilah undangan itu. Dan barang siapa yang berbuat kebajikan kepadamu, maka balaslah kebajikan itu minimal yang setimpal dengan kebaikan itu.
Maka apabila tidak kau dapatkan sesuatu untuk membalas yang setimpal, maka doakanlah dia sampai kamu melihat bahwasanya kamu sudah merasakan cukup untuk membalas atas perbuatan baik orang tersebut. Kemarin sampai lafaz yang terakhir ya, sampai yang terakhir. Fa'ilam tajidu ma tukafi'unahu fad'uhu lahu hatta tarawna annakum qad kafa'tumuhu. Rawahu Abu Daud wa Nasai bin Hasan bi sanadin shahihun. Kalau tidak kau dapatkan sesuatu yang bisa menyebabkan kesepadanan, kesekufuan atas pemberian orang, maka doakanlah ia, orang yang berbuat kebaikan sama kita, sehingga kau lihat bahwasanya apa yang kamu doakan itu sudah cukup untuk bisa membalas kebaikan orang tersebut. Mari sampai fa'ilam tajidu ma tukafi'unahu fad'ulahu. Arsadahumullah sallallahu ila anna du'a fi haqqi malam yajid mukafata lil ma'ruf. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menunjukkan kepada kita, apa maksudnya? Bahwasanya doa itu dibenarkan. Doa bagian dari ibadah yang dibenarkan bagi siapa? Bagi orang yang tidak ada kemampuan untuk membalas kebaikan orang lain, maka pakai doa. Jadi menurut hadis ini khusus yang tidak mendapatkan sesuatu untuk bisa membalasnya, bukan orang yang mampu untuk membalasnya, tetapi dibalas dengan doa. Kira bisa dipahami ya? Jadi kan bahasanya, bahasa Nabi fa'ilam tajidu ma tukafi'unahu. Maka apabila kamu tidak mendapatkan sesuatu yang bisa untuk membalas kebaikan yang sekufu, yang sepadan, fad'u lahu, maka hendaklah kamu berdoa kepada dia atau mendoakan kepada orang tersebut. Allah menunjukkan kepada mereka bahwasanya doa itu diperlukan bagi orang yang tidak mendapatkan sesuatu untuk membalas, yaitu mukafatul lil ma'ruf, yang sepadan, kebaikan yang sepadan. Wa yad'u lahu ala hasbi ma'rufa. Lalu sebatas mana kita mendoakannya? Sebatas mana kita mendoakannya? Mendoakan kepada orang tersebut dengan kebaikan yang kira-kira sudah dianggap layak. Sudah dianggap layak. Dianggap layak ini kan sesuatu yang sifatnya agak umum ya. Maksudnya apakah sehari, 2 hari, 3 hari, setahun, itu tidak ada ketentuannya. Yang sudah kira-kira dianggap sudah setimpal. Saya sudah diberikan kebaikan, kemudian saya mendoakan, saya merasa sudah cukup, bahwa doa itu sudah cukup untuk membalas kebaikan orang tersebut. Jadi sifatnya memang dikerjakan dengan ala hasbi ma'rufi, ya, dengan perkiraan kebaikan yang diberikannya. Qalu turau bidomita tazunnu anakum qad kafa'tumuhu. Sampai sini ya, ada tarau. Tadi harokannya tarau, bau alif. Bisa dibaca bidomil ta, turau. Di sini kan hadisnya hatta tarauna, ya, hatta tarauna bisa dibaca turauna. Nah, menurut kitab ini yaitu bidomil ta, apa? Tazunnu
anakum qad kafa'tumuhu. Artinya apa? Kamu anggap atau kamu menyangka, kamu berzon bahwasanya apa yang kamu doakan itu sungguh telah mencukupi kebaikan yang diberikan. Wa yahtamilu anna maftuha, di mana ta'allamu bisa dibaca fathah tarau gitu ya. Kalau ada tulisan kan tulisan tarau itu bisa tanya doma, bisa tanya fathah. Kalau dibaca fathah berarti tarau. Nah, di sini berarti tarau. Tarau hatta tarauna annakum qad kafa'tumuhu. Nah, kalau tarau di sini artinya sampai ta'lamu, sampai kalian itu mengetahui. Kalau mengetahui berarti kan betul-betul doa yang kita panjatkan terkabul. Nah, kira gitu ya. Kalau misalkan saya diberi kebaikan oleh si fulan misalkan punya sakit gitu ya, yang saya ketahui saya doakan dia, ya Allah, karena saya tidak bisa membalas selain daripada doa, saya doakan sampai saya tahu sembuh. Nah, itu namanya apa? Sudah sekufu. Sekufu itu sepadan, mukafaah itu berarti sudah sepadan. Nah, kalau menggunakan turau, jadi beranggapan sudah cukup doa yang saya berikan untuk kebaikan dia. Tapi kalau tarau atau fathah berarti sudah sampai tahapan mengetahui. Kan beda tazunnu sama ta'lamu. Tazun itu menyangka, beranggapan sudah selesai, sudah cukup. Tapi kalau mengenal fathah berarti sampai kita mengetahui bahwa doa itu sudah impas dengan apa kebaikan yang dilakukan oleh orang tersebut, sampai mengetahui sebelum diketahui dia masih mendoakannya. Kira begitu ya. Wa yu'ayyidu ma fi sunnah Abu Dawud min hadits Ibnu Umar. Dan juga ada hadis yang sanadnya itu dijelaskan rawinya oleh Abu Dawud, hadis dari Ibnu Umar, hatta ta'lamu. Berarti hadis tadi ya, hadis itu bukan hatta tarawna annakum ya. Ada hadis yang matannya itu bukan menggunakan hatta tarawna, tapi menggunakan hatta ta'lamu. Nah, maka ini dasar yang kedua dibaca tarau itu karena ada juga hadis yang menjelaskan hal itu, tetapi matanya bukan menggunakan tarau, tapi menggunakan ta'lamu. Berarti kalian telah mengetahuinya. Bisa menggunakan hatta ta'lamu. Batayun tsani lisarihi bihi. Nah, menurut pengarang musannif kitab ini yang betul itu adalah yang sharih ya, yang jelas itu yang nomor 2. Tadi yang kedua harokatnya fathah. Nah, yang artinya ta'lamu, bukan tazunnu ya, bukan menyangka. Tapi ta'lamu sampai mengetahuinya. Tapi ini kan perbedaan penafsiran terhadap lafaz ya, bisa ada 2 penafsiran. Yang pertama, saya menyangka sudah sembuh gitu. Saya menyangka sudah sembuh. Tapi yang kedua, saya tahu dia sudah sembuh. Monggo, enggak apa-apa ya. Itu sudah sekufu ya, sudah sepadan kebaikan yang diberikan oleh dengan balasan doa saya kepada orang itu. Wa fihi man salakum billahi fajibuhu. Nah, di dalam hadis tersebut ada sebuah pemahaman atau isi bahwasanya
kalau ada orang meminta kepadamu dengan mengatasnamakan Allah, maka hendaklah kau kabulkan orang itu. Kalau ada orang meminta kepadamu atas nama Allah sampai menyebut asma Allah, maka hendaklah kabulkan orang itu. Ai ila masa'al, maksudnya kabulkanlah kepada apa yang ia minta. Ia mintanya apa? Kasih. Kalau ada, biasanya kadang ada keliling bawa infak ya, ini membangun apa ya, bawa proposal ya. Terus gimana sikap kita? Itu atas nama Allah enggak? Proposalnya ada itu, membangun masjid. Jadi menggunakan bahasa atas nama Allah bukan secara lafziah saja, bukan atas nama lafziah saja, tetapi itu diperuntukkan untuk berjuang di jalan Allah. Nah, ya seberapapun kasihlah, jangan ada suudzon ya. Mohon maaf, kadang ada suudzon itu. Ini kira-kira benar apa tidak? Dan memang kadang ada fakta begitu ya, ada fakta yang nggak tahu kemana itu ya. Udahlah, kalau just kasih saja lah. Kalau tidak ngasih untuk membangun itu ya udah kasihkan sama dia, udah Pak saya kasihkan untuk transportasi saja. Ini kan kesini jalan mungkin beli jajan atau beli es gitu ya, kasihkan. Apa? Kasihkan. Maksudnya adalah ai ila masa. Fayakunu bimana utuhu. Nah, kasihlah. Bisa ajibu, bisa utuhu. Kasih sama saja. Jadi harus dikasihkan. Wa inda Abu Dawud fi riwayati Abi Nuhaik an Ibnu Abbasin, man sa'alakum biwajhillahi fa'atuhu. Nah, kalau sudah ada orang itu minta kepadamu sampai menyebutkan wajah Allah, menyebutkan asma Allah, ya kasih. Jangan sampai tidak kau kasih, kasihlah dia. Kalau sudah itu sudah mengataskan, ya Allah demi Allah saya mohon bantuan karena saya membutuhkan ini. Kalau sudah menyebutkan asma Allah, kasih apa yang ia butuhkan, kasihkan kayak gitu. Kalau nggak punya, ya doakan. Kalau tidak punya, doakan. Tapi kalau punya, kasihlah dia. Kenapa? Dia sedang membutuhkan. Kama fi hadis Ibnu Umar, sebagaimana hadis juga dalam riwayatnya Ibnu Umar seperti di atas, sama. Bisa hadis itu bisa matannya berbeda, lafziannya ada yang berbeda, tetapi maknanya adalah sama. Dan juga ada berbeda sanadnya ya. Sanad itu adalah urutan orang-orang yang meriwayatkan hadis itu ada berbeda. Ini dari misalkan dari sahabat siapa, itu sahabat siapa gitu. Jadi tidak hanya satu jalur. Nah, itu dari segi sanad dan juga dari segi matan. Maka untuk mengetahui kesahihan hadis itu bisa satu dilihat sanadnya, yang kedua dilihat matannya. Sanad itu berarti orang-orang yang meriwayatkan. Itu ada beberapa kriteria, dan juga matan ini nanti bisa dilihat kesahihannya. Sampai sini ada yang mau bertanya atau menanggapi dulu? Mau dipersilakan. Zakara fi hadisin Jabir wa Abu Dawud an Jabir qala Rasul sallallahu alaihi wasallam la yas'alu bi wajhillahi ilal jannah. Nah, lanjut ya. Dijelaskan bahwa dalam sebuah hadis dari jalurnya Jabir yang diriwayatkan dari Abu Dawud dari Jabir,
Dia bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yas'alu biwajhillahi illal jannah. Janganlah salah seorang itu meminta dengan mengatasnamakan wajah Allah kecuali dia mintanya surga. Kecuali dia mintanya surga. Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Anna ma warada min zalika fa wa fi su'ali ma yuqarribu ilal jannati aw ma yanahu minal a'malati tanahu minal jannah fayakunu qad sala bi wajhillahi wa bi nuri wajhihi ma yuqarribu ilal jannati kama qala fil hadis sahih. Maksudnya apa? Kalau seseorang itu meminta sesuatu kepada Allah, jangan menyebutkan wajah Allah ya. Jangan menyebutkan wajah Allah gitu. Kecuali itu meminta tentang surga, khusus surga boleh. Saya memohon kepada Engkau ya Allah, atau saya memohon dengan wajah-Mu ya Allah, surga boleh. Tapi kalau meminta selain pada surga tidak diperbolehkan. Tetapi dalam hal ini permintaan itu juga boleh sesuatu yang mengarahkan ke surga. Bukan langsung kita meminta surga, tapi minta sesuatu yang mengarahkan ke surga atau amalan-amalan yang bisa masukkan ke dalam surga di sana. Maka itu bisa dilakukan oleh seseorang dengan mengucapkan biwajillah atau binuri wajhi atau dengan cahaya wajah Allah, itu boleh untuk melakukannya di sana. Atau mayuqaribu ilal jannah, sesuatu yang bisa mendekatkan seseorang masuk ke dalam surga. Amalan perbuatan yang bisa menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga. Jadi kalau kita boleh meminta surga kepada Allah, boleh juga meminta sesuatu yang bisa mendekatkan, bisa masuk ke dalam surga. Nah, kalau meminta surga atau sesuatu yang bisa menyebabkan masuk ke dalam surga, itu boleh menggunakan biwajhillahi atau binuri wajhihi, atau dengan cahaya wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin di sini jarang kita dengar ya. Jarang kita dengar. Karena saya pun jarang sekali minta langsung pada wajah Allah itu menggunakan kalimat biwajhillahi atau biwajhika gitu ya. Tidak. Kalau saya minta surga ya langsung ya Allah saya minta surga kepada Engkau gitu. Nah, seperti misalkan kama fil hadis, sebagaimana ini ada hadis, Allahumma inni as'alukal jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qaulin wa amal wa a'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qaulin wa amal. Ada hadis yang bagus ya, yang isinya doa yang bersumber dari Rasul, berarti namanya doa maksurah. Doa yang terakhir kemarin doa gimana ya Pak? Hafal enggak? Ini tambah doa lagi. Masih ingat masukkan doa yang kemarin apa terakhir coba? Dia masih ingat doa yang terakhir kemarin? Ah itu yang terakhir. Hafal belum? Nanti kalau nambah ini lagi. Kan kemarin kalau ini sedang bicara tentang berbuat baik ya, itu setan selalu membisikkan kita. Maka doanya Robbi a'udzubika min hamasyaish syayatin wa Robbi a'udzubika ayyahdurun gitu ya. Itu Pak Tarik ya. Hafal belum Pak? Ini mau nambah lagi. Mau nambah lagi doa maksurat ya. Kalau yang kemarin doa langsung dari Al-Quran ya. Gimana? Kalau yang langsung dari Al-Quran ya, dari Al-Quran.
Ini dari hadis Nabi yang nambah. Walaupun kadang saya menyampaikan juga kalau tidak bisa menggunakan bahasa Arab ya sudahlah pakai bahasa Indonesia. Isinya adalah sama. Walaupun yang terbaik adalah maksurah. Itu yang terbaik. Kalau kita udah tua sepuh ngapalin doa banyak kan beda dengan anak-anak ya. Beda dengan anak-anak cepat hafal itu. Anak-anak TK, anak TPK cepat. Kita sekarang hafal. Besok lupa, ditambah doa lagi nanti ini hafal, tapi nanti hilang lagi. Ya, kita doa ya. Allahumma ini as'alukal jannah. Ini pasti hafal ya. Allahumma ini as'alukal jannah. Hafal mboten Bu? Nah, ini doa dari Nabi. Ya Allah, sesungguhnya saya mohon kepada Engkau surga. Wa ma yuqaribu ilaiha min qaulin wa amalin. Dan saya memohon kepada Engkau ya Allah sesuatu yang bisa mendekatkan gitu. Sesuatu yang bisa mendekatkan ke surga. Bentuknya adalah qaul wa amal, ucapan maupun perbuatan. Karena ucapan dan perbuatan itu bisa menyebabkan seseorang lebih dekat untuk masuk ke dalam surga. Maka doa Nabi itu hanya Allahumma inni as'alukal jannah, ditambah wa ma yuqaribu ilaiha min qaulin wa amalin. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau surga, dan aku mohon kepada Engkau sesuatu yang bisa menyebabkan mendekatkan ke dalam surga, baik berupa ucapan maupun perbuatannya. Nah, wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, saya berlindung kepada Engkau minan nari, dari neraka. Wa ma yuqarribu ilaiha min qaulin wa amalin. Dan saya berlindung kepada Engkau dari sesuatu itu bisa menyebabkan mendekatkan kepada neraka, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Soal kematian itu rahasia dari Allah. Apakah ketika mati nanti kita ucapan dan perbuatan kita lebih mendekatkan kepada Allah atau menjauhkan kepada Allah? Apakah lebih mendekatkan kepada surga atau menjauhkan dari surga? Maka kita mohon kepada Allah. Ya Allah, saya mohon kepadamu surga dan sesuatu yang bisa menyebabkan dekatnya kepada surga, baik perkataan maupun perbuatan. Ditambah, ya Allah, saya berlindung kepadamu dari siksa api neraka dan sesuatu yang bisa mendekatkan kepada neraka, baik itu qaulin wa amalin, baik itu adalah perkataan maupun perbuatan. Jadi qaul dan amal itu menyebabkan bisa dekat ke surga, bisa dekat ke neraka. Kita disuruh minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di akhir hayat nanti kita nggak tahu. Yang kedua, kemudian hidup kita di dunia ini belum tahu apakah amalan kita menjadikan dekat ke surga atau dekat ke neraka. Maka mohonnya kepada Allah tidak hanya mohon masuk ke dalam surga, tapi mohon juga sesuatu yang bisa mendekatkan pada surga dan menjauhkan daripada neraka. Yang habis sama. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya, ini yang familiar. Ya, pertama kalau bulan Ramadan ya. Hafal ya Bu. Kalau Ramadan ini familiar, ini sedang yang lainnya. Itu saya kira hafal semuanya. Ya. Allahumma ini as'aluka jannah. Kalau ini as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Saya mohon padamu ridho
dan juga mengharapkan surga. Dan saya berlindung padamu dari sukat, itu apa? Berlindung pada Allah dari sukat apa artinya? Murka, bisa murka ya, bisa ketimsaan dari Allah. Wanar juga berlindung dari neraka. Ini langsung kepada ridho dan surga. Kemudian berlindung dari sukat dan nar. Di sini betul yang serupa. Tapi doanya, ya Allah, saya mohon kepadamu surga dan sesuatu yang bisa mendekatkan diri ke dalam surga, baik perbuatan maupun amal. Ya Allah, amalan saya mudah-mudahan selalu bisa mendekatkan ke surga. Ya Allah, mudah-mudahan perkataan saya bisa menyebabkan mudah untuk masuk ke dalam surga. Ya Allah, saya mohon perlindungan kepadamu dari siksa api neraka dan perbuatan maupun perkataan yang bisa menyebabkan mendekatkan diri ke dalam neraka. Ini mau dihafalkan enggak? Nirukan sebentar ya. Ibu pengen hafal enggak? Hafal ya. Tambah ilmu, tambah amal. Tambah ilmu, nanti kita tambah berdoa. Bisa turunkan saya. Allahumma inni as'alukal jannah. Mari. Lagi. Allahumma inni as'alukal jannah wa ma yuqarribu ilaiha min qaulin wa amalin wa ma yuqarribu ilaiha min qaulin wa amalin wa ma yuqarribu ilaiha min qaulin wa amalin. Panjangan ya, panjangan. Biasanya saya tulis ya, nanti saya kirimkan ke siapa, nanti di-share di grup Al-Mawaddah ya. Ya, kalau nanti dan saya nggak lupa ya, nanti Pak Sugeng ingatkan ya, Pak, mana doanya gitu ya. Kalau nggak diingatkan kadang yang lainnya. Tapi ini dibaca dulu ya. Nanti kalau tulis saya gundul dibaca. Allahumma inni as'alukal jannah. Mari. Wa ma yuqarribu ilaiha min qaulin wa amalin. Allahumma inni as'alukal jannah. Lagi. Wa ma yuqarribu ilaiha min qaulin wa amalin. Pelan-pelan ya, ini kayak saya ngajar anak-anak cepet gitu ya. Ya udah pelan-pelan ya. Allahumma inni as'alukal jannah wa ma yuqarribu ilaiha min qaulin wa amalin. Allahumma inni as'alukal jannah wa ma yuqarribu ilaiha min qaulin wa amalin. Di depan apa? Monggo bersama. Allahumma inni as'alukal jannah wa ma yuqarribu ilaiha min qaulin wa amalin. Lagi. Allahumma inni as'alukal jannah wa ma yuqarribu ilaiha min qaulin wa amalin. Lagi. Allah. Walaupun kita usianya udah mau lanjut ke sana, sudah khawatir. Itu Allah melihat prosesnya ya. Walaupun udah hafal, Allah lihat ketekunan kita. Bahkan lagi lupa. Itu Allah lihat prosesnya, tidak hanya produknya, tidak hanya hasilnya, tapi Allah juga menilai kita ada prosesnya. Lanjut ya. Wa a'udzubika minan nar
wa ma yuqarribu ilaiha min qaulin wa amalin wa a'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qaulin wa amalin wa a'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qaulin wa amalin wa a'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qaulin wa amalin. Yang itu agak sulit ya. Kalau sambung sulit ya, jangan disambung dulu, nggak apa-apa, potong-potong nggak apa-apa ya. Kalau berdoa sebisa mungkin tahu artinya ya, itu lebih mantap ya. Sekarang saya baca mudah ditirukan, nanti terjemahnya yang mudah. Allahumma inni as'alukal jannah, monggo. Ya Allah, sesungguhnya saya meminta kepadamu surga. Wa ma yuqarribu ilaiha, dan saya minta kepadamu sesuatu yang mendekatkan ke surga. Panjangan. Ya enggak apa-apa ya. Kita harus telaten ya Pak ya, harus telaten sabar gitu. Enggak apa-apa. Enggak hafal enggak apa-apa ya. Enggak hafal enggak apa-apa. Tapi paling tidak nanti sudah pernah mengenal, nanti udah dikirim Pak Sugeng, nanti bisa dihafalkan sendiri gitu ya. Min qaulin wa amalin, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Wa a'udzu bika minan nar. Kalau wawu ini kan wawu ataf. Jadi kalau menerjemahnya wa a'udzu bika, ya Allah sesungguhnya saya. Tapi tidak menggunakan Allahumma ini a'udzubika minan nar, langsung wa a'udzubika minan nar, tapi artinya ya Allah sesungguhnya saya, gitu ya. Wawunya ataf, berarti wawunya kembali pada Allahumma ini. Allahumma ini as'aluka. Kalau saya tidak menggunakan wawu, tapi Allahumma ini as'alukal jannah, Allahumma ini a'udzubika minan nar, gitu ya. Bisa Allahumma ini as'alukal jannah, nanti di situ ditambah Allahumma ini a'udzubika minan nar, artinya itu ya. Nah, kalau saya terjemahkan itu wa a'udzubika minan nar, ya Allah sesungguhnya saya mohon perlindungan kepadamu dari neraka atau dari siksa neraka. Wa a'udzubika minan nar, monggo. Ya Allah sesungguhnya saya berlindung kepadamu dari neraka. Wa ma yuqarribu ilaiha, dan sesuatu yang mendekatkan kepada neraka. Min qaulin wa amalin, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Kalau belum hafal bisa menggunakan bahasa Indonesia ya. Boleh nggak menggunakan bahasa Indonesia? Boleh. Ya Allah, saya mohon kepada Engkau masukkan saya ke dalam surga, dan saya mohon kepada Engkau sesuatu yang bisa mendekatkan saya ke dalam surga, baik perbuatan saya, ucapan saya, itu bisa meresapi dengan bahasa Indonesia ya. Ya tidak apa-apa. Kita mampunya itu ya jangan dipaksakan bahasa Arab. Tetapi lagi-lagi yang terbaik adalah maksurat, menggunakan ya Allah saya berlindung kepadamu dari siksa api neraka,
Ya Allah, saya berpadamu dari sesuatu yang bisa mendekatkan masuk ke dalam neraka. Saya juga berpadamu baik berupa perkataan maupun dengan perbuatan. Paling nggak pesan hadis bisa ditangkap ya, bisa ya. Pesan hadis ditangkap sama kita nanti menggunakan bahasa Indonesia boleh, bahasa Jawa boleh, atau enggak dipersilahkan. Nah, tapi nanti kalau sudah hafal, ya menggunakan bahasa Arab. Kalau sudah hafal teks Arabnya ya menggunakan bahasa Arab. Udah bahasa Arabnya hafal, mengetahui terjemahnya ini lebih enak lagi. Jadi berdoanya menggunakan bahasa Arab, tetapi hatinya memahami, akalnya memahami tentang isi daripada doa tersebut, begitu. Ya sekali lagi ya. Allahumma inni as'alukal jannah wa ma yuqarribu ilaiha min qaulin wa amalin wa a'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qaulin wa amalin. Itu doanya. Doa kita mohon surga dan sesuatu yang bisa mendekatkan dalam surga. Ini doa yang pertama. Doa yang kedua, kita berlindung kepada Allah dari siksa neraka dan sesuatu yang bisa mendekatkan ke dalam neraka. Baik ucapan maupun perbuatan. Ternyata ucapan bisa menyebabkan mendekatkan ke surga. Ucapan bisa menyebabkan mendekatkan kepada neraka. Perbuatan juga sama. Perbuatan itu bisa menyebabkan mendekatkan ke dalam surga atau mendekatkan ke dalam neraka. Maka kita mintanya kepada Allah min qaulin wa amalin, baik ucapan maupun perbuatannya. Karena kita tidak tahu mana yang menyebabkan kita masuk surga, mana amalan yang menyebabkan kita masuk dalam neraka. Kita tidak mengetahuinya, maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bikhilafil ma yahtasu bidunya kasu'alil mal wa rizqi wa sa'a fil ma'isha robatan fid dunya. Berbeda dari misalkan kita meminta kepada urusan dunia. Nah, mayata subitunya. Kadang kita kan meminta ada urusan dunia, ya. Boleh urusan dunia seperti kasu'alil mal, minta harta, rizki, kesempatan, kemudian di dalam maisha diberikan keluasan rizki, di dalam urusan dunia itu diperbolehkan. Tapi kalau meminta yang urusan kayak gitu jangan ditambahi nanti dengan biwajhillahi atau binuri wajhillah. Tapi kalau udah kita biasa tidak menggunakan itu tidak apa-apa. Kalau kita ingin minta urusan kasu'alil mal, minta ditambahkan harta, bisa ya, bisa menggunakan bahasa bisa, ya Allah tambahkan harta saya, ditambahi yang berkah. Ya Allah luaskan rezeki saya, wa rizqi, ya Allah tambahkan rezeki saya. Boleh ya menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya juga boleh. Allahumma inni as'alukal mal, itu ya Allah menggunakan bahasa Arab. Tapi ini kan kalimat dari saya. Nah, ini di dalam hadis ini tidak dijelaskan doa Nabi doanya nggak minta harta, nggak minta masalah apa tadi rizki atau keluasan dalam maisha, fil maisyati. Nah, maisha itu adalah pekerjaan maisha, pekerjaan. Ya Allah mudahkanlah saya mendapatkan pekerjaan, ya boleh. Ya Allah saya minta kepadamu harta yang melimpah. Buat apa? Ditambahi biar nanti bisa
untuk nikmat. Ya Allah, mudahkanlah rizki saya. Ya Allah, luaskanlah rizki saya. Itu boleh. Robatan fid dunya, karena kita mengharapkan sesuatu di dunia. Robat, ada pengharapan urusan dunia. Jadi manusia itu tidak bisa lepas dari urusan dunia. Tetapi ingat, dunia itu adalah sarana, ya, sarana. Karena tadi hadisnya akan menjelaskan kalau kau diberi kebaikan oleh seseorang, maka berilah yang mukafaah, beri yang sepadan. Berarti ada perintah kita punya harta. Tetapi kalau toh kita udah berusaha maksimal nggak bisa mendapatkan itu, ya cukup fad'uhu, maka doakan kepada orang itu sampai kau mengetahui bahwa doamu sudah cukup sesuai dengan apa yang diberikan orang itu kepada kita semuanya. Fala sudah ya. Demikian dulu Pak Rehon ya. Muslimat rahimakumullah. Jadi kesimpulannya kita tadi yang terakhir, kalau nggak mampu untuk membalas dengan yang sekufu, doakan sampai kita yakin doa kita sudah dikabulkan dan selesai doanya. Kemudian doanya mintalah kepada Allah surga dan sesuatu yang bisa menyebabkan mendekatkan diri ke dalam surga, dan berlindung kepada Allah daripada siksa neraka, dan sesuatu yang bisa yang mendekatkan diri kepada neraka, baik itu ucapan maupun perbuatan. Maka jangan sampai kita nggak pernah minta surga, ya. Jangan sampai kita tidak pernah minta surga. Jangan sampai kita tidak suka berdoa berlindung dari api neraka. Sesering mungkin, sering mungkin minta surga dan berlindung dari api neraka. Mudah-mudahan nanti kita dimudahkan dalam mendapatkan surga dan perbuatan maupun perkataan yang bisa mendekatkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.